Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope all of you are in good conditions today. Alright, now please take a look at this PowerPoint. Let's check out this logo. I'm sure most of you are already familiar with this platform and you have already used this platform before. As we know that this platform help us to shopping online, we can order things or even food from this platform just by clicking on our smartphone and they will be delivered to our house. So for today activities, we are going to explore a new topic about report text and we will be focusing on something really relevant about our daily life, which is technology. So let's dive in. This video will help you learn about the definition, social function, general structures, language features, and even the example of report text. So please pay attention to this video and you have to pay attention until the end of the video because at the end of the video there will be a mini quiz for you. Jadi tonton terus videonya sampai habis karena nanti pada akhir video akan ada mini quiz yang harus kalian kerjakan di kolom komentar. So, what is a report text? Report text is a type of text that present information about something in general. It gives factual information about things like animals, people, place, or object. Jadi, text report itu adalah jenis teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum. Teks ini memberikan informasi faktual mengenai hal-hal seperti hewan, manusia, tempat, ataupun benda. And the social functions of report text is to present information about things in general or give factual and scientific information to the reader. Jadi, tujuan dari text report ini adalah untuk menyajikan informasi tentang suatu hal secara umum dan biasanya berisi fakta-fakta atau penjelasan ilmiah yang ditujukan untuk menambah pengetahuan ataupun wawasan si pembaca. There are three general structures of report text. The first one is general classification, the second one is description, and the last one is conclusion. Jadi ada tiga general structure atau struktur teks dari report text. Yang pertama itu klasifikasi umum, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga ini konklusi. Tetapi khusus untuk yang bagian konklusi ini merupakan opsional ataupun tidak wajib. Let's talk more about this. General classification. In this part, it usually explains the subject of the report. It gives general information about the subject. It may include definition, classification, or short description. Jadi pada bagian klasifikasi umum ini biasanya berisi penjelasan umum dari subjek yang dibahas. Bisa berupa pengertian, klasifikasi, ataupun deskripsi singkat. Next is description. It contains a series of paragraphs describing facts about various aspects and features of the subject. It may include information about the component or part or the function or use of the subject.
Jadi untuk bagian deskripsi ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang mendeskripsikan subjek. Bisa dari bagian atau aspek-aspeknya atau bisa juga tentang fungsinya. And the last one is conclusion. Most of the report do not have a conclusion, but sometimes a general statement run out the report. And frequently there is a picture to add the information. Jadi khusus untuk bagian konklusi ini atau bagian kesimpulan, ini bersifat opsional atau tidak wajib. Karena sebagian besar dari teks report itu biasanya tidak memiliki bagian kesimpulan ini. Tetapi ada juga yang terkadang mencantumkan bagian ini untuk memberikan pernyataan simpulan dari teks report yang mereka buat. Atau biasanya juga disediakan gambar untuk menambah informasi. Next is language features of report text atau unsur kebahasaan dari text report. The first one is use of general nouns. General nouns refers to all members of category or class, rather than a specific thing. They are used for making general statement and expressing universal truth. Jadi general noun itu adalah kata benda yang merujuk pada semua anggota dari suatu kategori atau kelas. Jadi ini tidak merujuk pada sesuatu yang spesifik. Kata benda ini biasanya juga digunakan untuk membuat pernyataan umum atau menyampaikan kebenaran universal yang diakui kebenarannya oleh semua orang. Contohnya, televisions, not my television. Jadi contohnya general noun itu adalah televisions, pakai S, bukan my television. Karena kalau kita menggunakan kata my television nantinya itu bukan report text, tapi jadi descriptive text. The second one is use of relating verb, or usually known as a linking verb, is a verb that connects the subject of a sentence to more information about it, rather than describing an action. This verb don't show the subject performing an action, but rather describe the subject state, condition, or characteristic. Jadi relating verb itu adalah kata kerja yang berfungsi untuk menyambungkan subjek dengan keterangan tentang subjek tersebut. Kata kerja ini tidak menunjukkan aksi, tetapi menunjukkan keadaan atau sifat dari si subjek. A common example include form of to be, is, am, are, has, or have, as well as verb like seem, appear, feel, look, taste, smell, and sound. Atau beberapa verb yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan kondisi atau karakteristik si subjek. For example, smartphones are essential tools in modern life. Di sini, relating verb-nya itu adalah are. Karena are di sini digunakan untuk menghubungkan subjek si smartphone dengan kegunaannya. Next is use simple present tense. Report text use simple present tense because these tenses is used to express fact, truth, or habitual action. This tense reflect general and timeless information. Jadi report text itu menggunakan simple present tense karena tenses ini digunakan untuk mengekspresikan fakta ataupun habit ataupun kebenaran yang diakui oleh semua orang. Formulanya yaitu subject plus
verb 1 atau verb base. Bisa ditambahi s dan es untuk subjek he, she, it. Next is use of technical term. Report text often use technical or scientific vocabulary to describe the subject in detail. These terms are precise and specific to the topic. Jadi biasanya teks report itu sering menggunakan kata-kata ilmiah atau teknis yang sesuai dengan topik. Kata-kata ini digunakan untuk menjelaskan topik atau subjek dengan lebih mendalam. For example, smartphone use encryption to protect personal data like messages and password. Jadi di sini technical term-nya itu encryption sama password karena di sini digunakan untuk mengekspresikan kegunaan ataupun features dari si smartphone itu dan tidak digunakan pada kata-kata lainnya. Next is use of passive voice. Passive voice is usually used when the focus is on the action. Jadi kita menggunakan kalimat pasif ketika kita ingin menekankan apa yang terjadi, bukan siapa yang melakukan aksi tersebut. Untuk patternnya yaitu be plus verb 3. Verb 3. Next is use of adjective. The first one is comparative adjective, are used to show how two things are different in terms of qualities, typically using er or more or less. In report text, this help compare different item or technology. Jadi comparative adjective di sini digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara dua hal berdasarkan sifat ataupun kualitasnya. Biasanya menggunakan akhiran er atau more atau less. For example, electric cars are more environmentally friendly than gasoline powered car. Karena digunakan untuk menunjukkan atau mengcompare antara electric car dengan gasoline powered car. Next is defining adjective. It gives us more information about the characteristic of noun. Jadi defining adjective itu digunakan untuk memberikan informasi lebih detail tentang sifat atau karakteristik suatu benda. Contohnya, a smart device. Smart, kata smart di sini digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri dari perangkat tersebut. While classifying adjective, categorize or group thing into type. Sedangkan untuk classifying adjective itu berfungsi untuk mengelompokkan benda ke dalam jenis tertentu. Contohnya, a mobile phone. Mobile di sini digunakan untuk menunjukkan jenis dari telepon tersebut. And the last one is used generally written in a third person. Report text use third person point of view, he, she, it, or they, because the information is objective and not personal. Jadi, report text itu biasanya dituliskan dalam sudut pandang orang ketiga karena informasi yang disampaikan itu bersifat objektif dan tidak berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Contohnya bisa dilihat, smartphones are used by millions of people worldwide. Not I use a smartphone every day. Jadi tidak menggunakan kata I or you. Jadi ditulisnya dalam bentuk sudut pandang orang ketiga. Now let's take a look at this example. You can read it on your own to help you answer the mini quiz. Silakan dibaca dulu karena nantinya ini digunakan untuk menjawab mini quiz. This text is reporting about ATM.
The first paragraph is general classification, which include information about the definition of ATM and where you can find it. Jadi pada bagian pertama itu termasuk ke dalam klasifikasi umum, general classification, yang terdiri dari beberapa informasi seperti pengertian dan di mana kalian bisa menemukan ATM. While the second and the third paragraph belong to discussion part, for the second paragraph, it's discussing the function or the benefit or the ATM, while the last paragraph discussing about the features of ATM. Jadi, pada bagian paragraf kedua dan ketiga ini termasuk ke dalam diskusi. Untuk part yang kedua atau paragraf kedua itu digunakan untuk mendeskripsikan kegunaan dari ATM. Sedangkan untuk paragraf terakhirnya itu digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fitur-fitur yang ada pada ATM. Okay, so what you have to do? Leave a comment by writing your name and student number, then answer the following question based on the video you have watched. Jadi setelah menonton video ini, kalian harus meninggalkan komentar dengan cara menuliskan nama kalian dan nomor absen. Setelah itu kalian menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Untuk siswa dengan nomor absen 1 sampai 10, kalian harus menjawab pertanyaan ini. What is the social function of report text? And the second one is where you can find ATM. Jadi untuk siswa dengan nomor absen 1 sampai 10, kalian harus menjelaskan tentang apa itu fungsi sosial dari report text. Dan untuk soal yang kedua, di mana kalian bisa menemukan ATM berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi. Next, for students with student number 11 until 25, jadi untuk siswa dengan nomor absen 11 sampai 25, kalian harus mention the general structures of report text. Kalian harus menuliskan struktur teks, general structure dari report text, and you also have to answer what are the use of ATM. Jadi berdasarkan teks yang kalian baca tadi, sebutkan 3 kegunaan dari ATM. And for student with student number 26 sampai 37, you have to list the language features of the report text and mention 3 features of ATM. Jadi kalian harus menglist 3 fitur kebahasaan dari report text. Dan kalian juga harus menuliskan 3 fitur dari ATM berdasarkan teks yang sudah kalian baca sebelumnya. Okay, thank you for your attention. If you have any question, you can chat or you can give me a suggestion or question in the komentar box. Jadi kalian bisa bertanya di kolom komentar ataupun bisa mengirimkan pesan melalui WA kepada saya. I think that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.